Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk membuka pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Untuk pertama kali saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, mendefinisikan pengertian perilaku sabar dengan baik dan benar. Yang kedua, menceritakan kisah Nabi Ayub dengan bahasa yang jelas dan benar. Terus yang ketiga, memberikan contoh teladan perilaku sabar dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang keempat, menampilkan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Terus yang kelima, menyebutkan manfaat sabar dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan tentang kisah teladan Nabi Ayub. Jadi Pak Guru itu mempunyai cerita bagaimana sih kehidupan Nabi Ayub itu sebagai nabi dan apakah yang dapat kita ambil nanti pelajarannya dari kisah Nabi Ayub. Maka dari itu kalian simaklah dengan baik agar apa yang Pak Guru sampaikan itu dapat kalian pahami. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ayub alaihissalam itu hidup sekitar 1540 sebelum Masehi. Adalah salah seorang nabi yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada Bani Israel dan kaum Amoria atau dengan kata Aramin di Haram Syam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang paling sabar ketika mendapatkan jawaban dari Allah SWT. Sebelum Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian yang berat dari Allah SWT, salah seorang malaikat telah berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang manusia yang hidup di atas bumi Allah yang lebih baik dari Nabi Ayub alaihissalam. Dia adalah seorang mukmin sejati dan ahli ibadah yang tekun. Walaupun mempunyai harta yang banyak, dipergunakan untuk menolong fakir miskin. Sehari-hari senantiasa untuk beribadah sujud kepada Allah SWT dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterimanya." Percakapan para malaikat yang memuji-muji Nabi Ayub alaihissalam didengarkan oleh iblis, sehingga iblis segera mendatangi Nabi Ayub alaihissalam untuk menggodanya dan berbagai cara. Di antaranya, cara yang dilakukan oleh iblis adalah menghasut Nabi Ayub alaihissalam seraya berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang menyembah, bertasbih, dan bertahmid menyebut namamu, sebetulnya ia tidak ikhlas dan tidak seterusnya karena cinta dan taat kepadamu. Ia melakukan karena ia taat karena ia takut untuk kehilangan semua kenikmatan yang telah Engkau berikan." Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya Ayub adalah seorang hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku adalah semata-mata didorong oleh iman yang teguh dan taat yang bulat kepadaku." Silakan iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam yang terkenal sebagai seorang yang beriman dan bertakwa walaupun kami uji dengan kemiskinan. Iblis pun menyamar sebagai seorang laki-laki dan mendatangi Nabi Ayub alaihissalam seraya berkata, "Sungguh malang nasibmu wahai Ayub, dulu kamu orang kaya, sekarang kamu miskin. Kasihan sekali dengan kamu." Tetapi Nabi Ayub alaihissalam menjelaskan dengan penuh ketabahan, "Segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan kepadaku nikmat, dan nikmat itu adalah milik Allah, sehingga apabila Allah menghendaki sewaktu-waktu nikmat dapat diambil kembali oleh Allah SWT." Ketika Allah SWT menguji lagi ketabahan Nabi Ayub alaihissalam dengan keimanan anak-anaknya yang soleh pada saat terjadi gempa bumi, dahsyat iblis pun datang kembali untuk menghasut Nabi alaihissalam seraya berkata, "Wahai Ayub, apa yang ada padamu, harta benda dan anak-anak kamu semuanya telah diambil kembali oleh Allah." Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan penuh rendah hati, "Anak-anak itu adalah milik Allah.
Dia yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Segala puji bagi Allah. Nabi Ayub AS tidak putus asa kepada Allah SWT. Walaupun telah kehilangan segala-galanya, sepanjang tidak kehilangan cinta kepada Allah SWT, karena dengan ujian yang bertubi-tubi tersebut. Nabi Ayub AS bagaikan emas, semakin digosok semakin bersinar dan cemerlang. Karena Nabi Ayub AS semakin yakin bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah SWT. Namun iblis pun semakin bersemangat untuk menyesatkan Nabi Ayub AS. Kini gilirannya iblis menemui dan menghasut istri Nabi Ayub AS yang terkenal sangat setia kepada suaminya. Oleh cara yang jitu ini, akhirnya Rahmah, istri Nabi Ayub AS, terpedaya oleh iblis agar meninggalkan suaminya, yakni Nabi Ayub AS. Sebelum meninggalkan Nabi Ayub AS, Rahmah berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, sampaikanlah kepada Tuhanmu mengazabmu. Dulu kita senang kita dikelilingi dengan anak-anak yang soleh dan kesenangan harta benda yang banyak sehingga kita dipandang tinggi oleh masyarakat. Namun kini kita menjadi begini. Mengapa engkau tidak mohon kepada Tuhan, wahai suamiku, agar Tuhan membebaskan kita dari segala bentuk kesusahan?" Nabi Ayub AS memberi jawaban dengan pertanyaan, "Wahai istriku, kau menyesali anak-anak yang telah pergi, harta yang telah habis, dan penyakit yang menimbaku dari diriku ini. Aku ingin bertanya, berapa lama Allah memberikan kehidupan yang senang dengan segala harta, kemewahan, anak-anak dan kesehatan? Selama 80 tahun. Jawab Rahmah singkat. Nabi Ayub AS bertanya lagi, "Wahai istriku, seberapa lama kita menderita dan sengsara di muka bumi Allah ini?" Selama 7 tahun. Jawab Rahmah. Lalu Nabi Ayub AS berdoa kepada Allah SWT dengan rendah hati, "Wahai Allah, aku malu untuk memohon agar engkau membebaskan aku dari penderitaan dan kesusahan ini. Aku malu karena nikmat yang telah engkau berikan kepada kami selama 80 tahun sama sekali tidak sebanding dengan kesusahan yang aku alami selama 7 tahun ini. Wahai Allah, sesungguhnya istriku telah dihasut oleh setan sehingga berbuat maksiat. Seandainya aku diberikan kesembuhan, pasti akan aku cambuk istriku 100 kali sebagai hukuman. Wahai istriku, Rahmah, aku senang tidak akan makan. Aku sekarang tidak akan makan dan minum kecuali dari tanganku sendiri. Aku tidak akan lagi meminta tolong kamu, wahai istriku. Tinggalkan diriku dalam menerima ketentuan Allah SWT." Dalam kesendirian itu, Nabi Ayub AS terus berdoa sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84, yang artinya, dia Ayub AS berdoa kepada Tuhannya, "Sesungguhnya telah menimpaku bencana dan Engkau Maha Penyayang di antara penyayang. Maka kami kabulkan doa Nabi Ayub AS dan kami hilangkan bencana Nabi Ayub AS dan kami berikan kepadanya keluarga seperti sedia kala, dan hal tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang beribadah." Terus doa Nabi Ayub AS dikabulkan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya, yang artinya, Allah berfirman kepada Ayub, "Hendaklah dengan kakimu ini air yang sejuk ini untuk mandi dan untuk minum." Quran surat Shad ayat 42. Nabi Ayub AS menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian memancarlah mata air yang dingin dan diminum serta untuk mandi. Allah Akbar, penyakit kulit Nabi Ayub AS sembuh seketika seperti sedia kala, dan ini adalah mukjizat dari Allah SWT, yaitu peristiwa yang luar biasa yang datang dari Allah dan hanya diberikan kepada para nabi dan rasul Allah SWT. Terhadap nazar kepada istrinya, kalau Allah memberikan kesembuhan akan mencambuk istrinya jumlah 100 kali. Allah berfirman, yang artinya, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput lalu pukulkan kepada istrimu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya telah kami dapati dia orang yang sabar, dia adalah sebaik-baiknya hamba, dan sungguhnya dia adalah orang yang kembali." Akhirnya Nabi Ayub AS pulih kembali seperti semula setelah sukses menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah SWT, sehingga Nabi Ayub terkenal sebagai seorang rasul yang paling sabar. Nah, itu kisah yang dapat Pak Guru sampaikan. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesabaran itu adalah kunci agar kita bisa menghadapi ujian dari Allah SWT.
Sehingga apapun yang masalah yang menimpa kita, jika kita sabar, insya Allah Allah itu akan membantu kita. Jadi seperti tadi Nabi Ayub diuji pertama anak-anaknya yang meninggal karena terkena bencana. Terus yang kedua terkena penyakit. Terus yang ketiga Nabi Ayub ditinggalkan istrinya. Padahal beliau sudah sangat menderita, tapi Nabi Ayub masih sabar. Dengan sabaran itu Nabi Ayub dibantu oleh Allah, sehingga Allah membebaskannya dari segala musibah yang Nabi Ayub alami. Maka dari itu marilah kita bersabar, sehingga kita dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan, kita bisa menghadapi semuanya. Untuk itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.